Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang dan merasa ada yang tidak beres? Bukan karena apa yang mereka katakan, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Seolah-olah tubuhmu berteriak, bohong! Jauh sebelum otakmu sempat memprosesnya. Jika ini terdengar familiar, kamu tidak sendirian, dan kamu juga tidak gila. Ini adalah fenomena nyata yang dialami oleh orang-orang dengan kombinasi spesifik IQ tinggi dan empati yang tajam. Mari kita bedah mengapa detektor kebohongan biologismu ini begitu akurat, dan terkadang menyakitkan. Pertama, mari kita luruskan satu hal tentang IQ. IQ tinggi bukan hanya soal mengerjakan matematika rumit atau menghafal fakta. Pada intinya, IQ tinggi adalah kemampuan super dalam mengenali pola. Otakmu adalah mesin pemindai data yang bekerja tanpa henti di latar belakang. Ia menganalisis ribuan data nonverbal per detik, ekspresi mikro yang sekilas, jeda sepersekian detik dalam kalimat, nada suara yang sedikit naik. Bagi kebanyakan orang, ini hanya noise. Bagi otakmu, ini adalah data. Titik-titik data yang harus membentuk pola yang koheren. Sekarang tambahkan bahan kedua, empati. Bukan sekadar empati kognitif, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Kita bicara tentang empati afektif, kemampuan untuk benar-benar merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini berkat sesuatu yang disebut neuron cermin di otakmu. Neuron ini meniru keadaan emosional orang yang kamu amati, memberimu data mentah tentang perasaan mereka yang sebenarnya. Jadi, apa yang terjadi saat seseorang berbohong padamu? Terjadi sebuah tabrakan data, konflik besar di dalam sistem pemrosesanmu. Data, nomor satu, kata-kata yang mereka ucapkan. Aku baik-baik saja. Data nomor dua, emosi mentah yang kamu serap melalui empati. Kecemasan, kesedihan, ketakutan. Otakmu yang sangat jago mengenali pola langsung menandai ini. Error, pola tidak cocok. Inilah momen krusialnya. Kenapa kamu merasakannya secara fisik? Otakmu menafsirkan ketidakcocokan data ini sebagai potensi ancaman. Ketidakkonsistenan sosial adalah bahaya di dunia suku kita. Orang yang tidak bisa dipercaya adalah ancaman bagi kelangsungan hidup. Ancaman ini mengaktifkan sistem limbikmu, pusat emosi dan respons lawan atau lari, fight or flight. Meskipun ancamannya hanya sosial, respons tubuhmu tetap bersifat primitif dan fisik. Rasa mual atau tidak enak di perut. Itu adalah sistem saraf enterikmu, otak kedua di ususmu, yang bereaksi terhadap stres. Hormon stres seperti kortisol dilepaskan dalam dosis kecil membuat ototmu tegang, sakit kepala ringan. Itu adalah ketegangan dari disonansi kognitif, upaya otakmu untuk mendamaikan dua realitas yang bertentangan. Jadi tubuhmu tidak berhalusinasi. Ia memberimu laporan data yang sangat akurat tentang inkonsistensi di lingkungan sosialmu. Mari kita lihat contoh di kehidupan nyata. Contoh satu, temanmu baru saja putus cinta. Kamu bertanya, kamu baik-baik saja? Dia menjawab, tentu aku baik-baik saja, sambil tersenyum. Otakmu mencatat, senyum tidak mencapai mata. Nada suara satu oktav lebih tinggi, bahu tegang. Empatimu merasakan gelombang kesedihan yang coba ia sembunyikan. Hasilnya, kamu tiba-tiba merasa sedikit sesak di dada, sebuah gema fisik dari rasa sakitnya. Contoh 2, seorang kolega mempresentasikan ide baru dengan antusias. Kata-katanya terdengar hebat, datanya terlihat solid. Tapi kamu memperhatikan tangannya terkepal erat di sisinya dan dia menghindari kontak mata saat menyebutkan angka-angka penting. Empatimu tidak merasakan keyakinan, melainkan ketidakamanan yang mendalam. Hasilnya, perutmu terasa melilit. Tubuhmu memberitahumu ada sesuatu yang dia tidak ceritakan. Memiliki kemampuan ini bisa terasa seperti kutukan. Kamu merasa terisolasi. Kenapa orang lain tidak melihat apa yang kamu lihat? Kenapa mereka tidak merasakannya? Jawabannya sederhana. Pemrosesan data mereka tidak setajam atau sekomprehensif dirimu. Jadi, apa yang harus kamu lakukan dengan kekuatan super yang aneh ini? Bagaimana cara menggunakannya tanpa menjadi sinis atau paranoid? Berikut adalah algoritma 4 langkah untuk mengelola detektor kebohongan internalmu. Langkah 1, akui, jangan abaikan. Ketika kamu merasakan sensasi fisik itu, jangan langsung menepisnya sebagai terlalu sensitif. Anggap itu sebagai data. Tubuhmu berkata, "Hei, perhatikan lebih dekat di sini." Itu bukan vonis, hanya notifikasi. Langkah 2, amati, jangan menuduh. Naluri pertamamu mungkin ingin berkata, "Kamu bohong, tahan." Jadilah seorang ilmuwan, bukan jaksa. Kumpulkan lebih banyak data, ajukan pertanyaan terbuka yang lembut. Kamu bilang begitu, tapi aku merasa ada hal lain yang mengganggumu. Apa semuanya benar-benar baik-baik saja? Perhatikan bagaimana mereka bereaksi terhadap pertanyaanmu. Apakah mereka menjadi defensif atau justru lega? Langkah 3, kalibrasi detektormu. Tidak semua inkonsistensi adalah kebohongan jahat. Terkadang itu adalah rasa gugup, ketidakamanan, atau bahkan orang itu berbohong pada diri mereka sendiri. Belajarlah membedakan nuansanya. Buat jurnal mental. Kapan aku merasakan ini? Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah firasatku benar? Semakin sering kamu mengkalibrasi, semakin akurat instingmu. Langkah 4, tetapkan batasan. Jika kamu secara konsisten merasakan ketidaknyamanan fisik di sekitar orang tertentu, itu adalah data penting. Itu adalah sinyal bahwa interaksi dengan orang ini menguras energimu dan mungkin tidak dapat dipercaya.
Kamu tidak harus memutuskan hubungan, tetapi kamu boleh membatasi paparanmu. Lindungi kedamaian mental dan fisikmu. Itu adalah prioritas. Pada akhirnya, merasakan kebohongan secara fisik bukanlah kutukan. Itu adalah bukti dari sistem persepsi yang sangat selaras. Kecerdasan dan empatimu bekerja sama untuk memberimu pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Percayai tubuhmu, tapi verifikasi dengan otakmu. Kamu tidak aneh, kamu hanya sangat jeli.